Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti mempunyai cita-cita, dan cita-cita yang kita punyai harapannya bisa terrealisasikan dan bisa terwujudkan. Sahabat surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, apa cita-cita kita? Cita-cita yang hendaknya kita miliki hendaknya adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan bersemangat untuk meraihnya. Sahabat surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutanabbi di dalam sebuah syairnya, beliau menyampaikan pesan buat kita. Idza kanatil nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Jika jiwa seseorang itu besar, maka tubuhnya akan merasa lelah untuk melayaninya. Artinya apa? Artinya cita-cita kita tidak akan peduli dengan kondisi tubuh kita yang sudah lelah, yang sudah capek. Sahabat surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman tentunya mempunyai cita-cita yang lebih daripada yang lainnya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan pribadi orang-orang yang beriman. Ia menggenggam cita-cita yang luar biasa, menembus batas di luar pikiran orang-orang yang tidak beriman. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah gambarkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, sampai akhirnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang beriman puncak cita-citanya adalah ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ia ingin meraih puncak surga, yaitu Al-Firdaus. Karena Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa Al-Firdaus ini fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Firdaus ini adalah surga yang tingkatannya paling tinggi. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi tingkatannya. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah Firdaus. Persoalannya adalah seberapa kuatkah kita menggenggam cita-cita kita. Maka dari itu, sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh satu semangat, satu obsesi yang disebut dengan ulul himmah. Apa itu ulul himmah? Ulul himmah adalah melambungkan cita-cita kita, menembus batas dan menggantungkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang tidak beriman, karena sesungguhnya posisinya menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang istimewa, dan ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, innallaha ta'ala yuhibbu ma'alil umur wa asyrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perkara-perkara yang bernilai tinggi dan bernilai mulia dan terhormat di sisinya. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci perkara-perkara yang nilainya rendah. Maka dari itu, sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa menjaga ulul himmah ini, obsesi yang tinggi ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan cita-cita kita yang tertinggi. Bagaimana para ulama-ulama dahulu juga mempunyai
obsesi atau ulul himmah ini dan senantiasa mereka jaga apapun kondisinya, apapun situasinya. Sekalipun penderitaan mungkin dilihat oleh mata kasat manusia sebagai sesuatu yang melelahkan, tapi bagi orang-orang yang beriman yang mempunyai ulul himmah, maka dia akan menikmati kelelahan, kesulitan, penderitaan tersebut, karena sesungguhnya istirahatnya bukanlah di dunia, tapi istirahatnya di akhirat, di surga kelak. Sahabat surga, bagaimana Syekh Islam Ibn Taimiyah menggambarkan pribadinya yang teguh, yang kokoh, menahan semua derita, semua kesulitan yang beliau alami. Beliau mengatakan, "Ma yasna'u bi a'da'i ana jannati wa bustani fi sadri. Aina ruhtu fa jannati ma'i. Inna habsi khalwatun wa qatli syahadatun wa nafsi siyahatun." Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh musuh-musuh? Ana jannati wa bustani fi sadri. Surgaku dan kebunku ada di dalam dadaku. Aina ruhtu wa jannati ma'i. Kemanapun aku pergi, maka surgaku senantiasa bersamaku. Inna habsi khalwatun. Jika mereka memenjarakanku, maka penjara bagiku adalah khalwat. Saat yang paling indah bercengkrama berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatli syahadah, dan jika mereka membunuh, maka matiku adalah syahid. Wa nafsi siyahah, dan jiwaku senantiasa berkelana menuju dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat surga, ayo kita genggam cita-cita kita. Kita jaga ulul himmah ini agar senantiasa hidup, agar senantiasa membara, sehingga kita bisa menggapai cita-cita kita tertinggi, yaitu mendapatkan al-firdaus al-a'la dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada wa nastaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.